segini terus tiba-tiba harus ambil pokok meneh, terus saya punya penghasilan lagi itu butuh 1 tahun. Berarti saya yakin untuk yang tahun 2016 ini saya dari nggak punya closingan apa-apa ya ibaratnya saya harus bangkit lagi. Saya yakin maksimal saya hanya 1 tahun. Saya yakin pokoknya. Berarti aku bangkit meneh saya hanya dandani ekonomi, dandani keadaan macam-macam lah, dandani rumah tangga saya hanya butuh 1 tahun. Saya yakin mesti aku butuh waktu 1 tahun. Jadi ngapain aku tidak mikir ngapain aku berpikir ini apa usaha wae apa ya apa cari pekerjaan, enggak, saya enggak mau berpikir itu ya. Jadi saya yakin waktu itu saya membuat sebuah keputusan teman-teman. Saya ingat bagaimana ya saya dulu bangkit dari rumah tangga. Ternyata waktu itu memang saya mempunyai sebuah keputusan di mana saya memutuskan untuk full time di Prudensial. Jadi Januari sampai April sampai mungkin pertengahan tahun saya belum full time, saya masih bantu ibu buka warung. Karena ibu dulu ceritanya buka kayak warung buat saya gitu ya. Jadi saya harus bantu belum full time. Nek karepe sih sudah full time, cuman belum ya. Saya masih nyambi. Sekitar bulan keempat saya masih di warung bantu ibu goreng-goreng waktu itu ya. Di warung-warungnya di Ringron Bangunan itu Mbak Titik. Aku kan nggak pernah ngitung komisi kupiro gitu ya, soalnya kita itu mau ngomong Mbak Titik itu WA, Mbak kok nyetir komisi mungkin 700.000 loh gitu. Alhamdulillah gitu ya. Waktu itu tanggal 15, jadi pas komisi yang tanggal 15 Mbak nyetir komisi mungkin 700.000. Alhamdulillah, berarti itu bulan ketiga kalau nggak salah, bulan keempat. Alhamdulillah aku di komisi 700 waktu itu. Terus saya mulai berpikir bulan berikutnya saya punya komisi 900, jadi bulan keempat kalau nggak kelima itu saya punya komisi 900. Saya tambah yakin saya harus punya keputusan saya di mana, saya mau baju ke warung atau saya di Prudensial. Tapi ternyata di Prudensial melihat dari bulan ke bulan komisinya selalu pertama saya harus mempunyai keputusan saya harus full time. Ya setiap istri juga ya sudah dimotivasi ya saya harus full time. Nah keputusan itu bagi saya keputusan yang besar karena ketika saya lepas dari pekerjaan yang lama sudah komitmen dengan orang tua, wis kowe tak galeke warung, kowe buka warung. Pertama saya berjanji sama ibu saya ya, kudune lanjut ke warung saya nggak lanjutnya. Terus mungkin walaupun tidak sebesar seperti keputusan Mbak Titi, Mas Jati, Mas Yudis yang sudah resign dari pekerjaan yang lama yang cukup bergengsi, tapi bagi saya itu keputusan yang besar juga ketika saya harus memutuskan full time di Prudensial dan saya lepas pembantu gitu ya. Jadi waktu itu saya awal-awal masih punya pembantu, tapi ketika bulan ke-6, bulan ke-5 atau bulan ke-6 saya memutuskan untuk lepas pembantu, nggak usah pakai pembantu gitu. Kok bisa saya malah full time malah lepas pembantu? Tapi saya yakin saya nggak boleh meninggalkan pekerjaan saya, kewajiban saya sebagai ibu saya nggak boleh meninggalkan itu. Dan saya harus tegas. Jadi keputusan yang besar itu tidak mungkin tanpa diikuti dengan keputusan-keputusan yang kecil, konsekuensi kebiasaan kecil yang harus kita lakukan. Itu juga sebuah keputusan. Jadi tidak ada keputusan yang besar itu terjadi ketika kita tidak memutuskan hal-hal yang kecil, meninggalkan kebiasaan yang kurang bermanfaat ataupun menambah kebiasaan yang memang mendukung untuk keputusan yang besar ya. Jadi saya waktu itu harus konsekuen kapan saya ngurus anak, kapan saya kerja, karena saya yakin sudah bulan ke 5 sudah 900, berarti nanti bulan selanjutnya ketika saya kerja yang sama pasti penghasilannya naik ya. Nah keputusan yang besar itu saya kembali ya, karena di 2016 saya harus membuat keputusan lagi. Keputusan saya yaitu ya aku nggak boleh melek walaupun sekarang saya tidak produksi. Aku nggak punya produksi tapi saya nggak boleh melek. Saya tetap harus di sini gitu ya. Saya tetap harus bertahan di Prudensial. Tapi keputusan itu pun harus saya ikuti dengan keputusan yang konsisten teman-teman. Keputusan yang konsisten ya berarti kebiasaan sama kegiatan pola-pola baru yang konsisten pula. Sudah saya memutuskan di Prudensial, saya tetap bertahan di Prudensial walaupun saya nggak punya produksi ya, ibaratnya yang gitu. Tapi kalau saya hanya memutuskan itu tanpa saya ikuti keputusan-keputusan konsisten itu tidak akan saya jenggelik dalam waktu 1 tahun. Walaupun saya yakin, tapi kalau tidak diikuti dengan keputusan-keputusan yang konsisten, ya tidak akan jenggelik lagi selama 1 tahun. Tapi alhamdulillah waktu itu 2016 itu yang benar-benar penjual paling ngerti rasanya ya saya Mbak Titi sama Ika. Itu benar-benar rasanya kosongnya kayak ngopo gitu ya, yang biasa produktif kok ini kok enggak gitu. Akhirnya di akhir itu diawali sama Mbak Titi di akhir 2016 Mbak Titi closing di pasar Sentul
itu 3 juta. Wis ora tau closing tiba-tiba 3 juta. Wah, kita malu ayun kabeh rasanya sesuatu banget. Kita saling mendoakan. Akhirnya saya closing yang justru rank 1 itu 2 juta. Wah, itu jadi saya closing si A, si closing si B, tapi kita semua itu ngerasa kayak karena ngerti rasanya waktu puasa itu ngerti banget ya. Nah teman-teman, ketika kita sudah memutuskan untuk tetap bertahan di prudensial, itu kan kita harus diikuti keputusan-keputusan yang konsisten. Nah teman-teman, keputusan itu bermacam-macam ya. Bahkan tidak membuat keputusan adalah juga keputusan. Contohnya apa? Tidak membuat keputusan itu adalah juga keputusan. Ya wes lah, uripku pengen iki wae, biar mengalir saja. Itu kan sebuah keputusan, tapi itu keputusan yang fatal kalau menurut saya. Untuk kita semua yang ada di sini, kita punya anak-anak, kita ibarat kita driver, kita punya penumpang. Nggak boleh kita kalau ya wes lah, benar mengalir gini aja. Berarti itu keputusan egois ya, egosentris ya, hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Tapi saya waktu itu nggak boleh seperti itu ya. Saya terkondisikan saya nggak boleh berpikir seperti itu. Saya memang harus memutuskan. Keputusan itu ya mau tidak mau saya memang harus bertahan di sini. Dan tentunya banyak alasannya kenapa saya memilih tetap bertahan di prudensial walaupun 1 tahun puasa ibaratnya. Rasanya sesuatu banget lah pokoknya. Nah, saya mengevaluasi apa tahu keputusan yang saya lakukan pada keputusan awal yang saya lakukan di 2014 sehingga saya mampu dalam waktu 1 tahun saya bisa mampu nenggelek ibaratnya gitu ya, mampu bangkit dari ibu rumah tangga semesteran 2 popo, sudah tidak punya penghasilan, jadi saya mempunyai penghasilan tahun pertama 2,5 kan bagi saya itu sudah alhamdulillah sekali ya. Apa saya ingat-ingat, saya ikuti sistem. Di sistem itu disuruh buat buku impian, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Ini contoh aja ya, contoh kebiasaan lama yang kurang bermanfaat, termasuk nonton TV, termasuk hihi, hanya sekadar kita eksis di grup lah, kita eksis di mana lah, dan lah itu dikurangi, banyak dikurangi. Membaca buku, mendekati mentor, cari sparring partner ya. Jadi bagi teman-teman, ini sebenarnya saya pengen apa ya, pengen menggarisbawahi ini ya buat teman-teman yang sudah mulai diajari. Teman-teman, kalau saya ikut sistem ataupun kalau di sini S3 ya, yang memang sistem yang memang kita harus ikut, itu sistem. Saya tidak hanya menganggap sistem atau S3 itu hanya sekedar ngurung closing koncone, ngurungokke materi ngali dhewe. Itu bukan bagi saya, ataupun ngecas semangat, bukan hanya sekedar itu teman-teman. Tapi ikuti sistem itu lebih pada menghargai sistem. Kalau Mas Jati bilang ya jalan rezeki itu wasilah kita, jalan rezeki kita itu kan di prudensial teman-teman lah. Sistem yang ada di prudensial itulah salah satu cara bagaimana kita tetap bisa menghargai wasilah rezeki yang untuk kita ya. Jadi menurut saya tidak hanya sekedar closing ataupun dengerin materi ya, tapi lebih kepada menghargai sistem, menjunjung tinggi sistem, menghormati sistem. Saya yakin kok, dan teman-teman pun yakin kan, katanya percaya kalau Allah itu tidak salah ya. Allah itu selalu tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita mau, apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita menghargai sistem, kita menjunjung tinggi sistem, kita menghormati sistem, kita menghormati lebih pada sistem, saya yakin kok Allah akan ngasih kepada kita. Jadi bukan sistem yang butuh kita ya. Jadi seolah-olah karena kewajiban kita datang ke SD itu bukan menurut saya. Saya yang butuh, saya harus menghormati sistem, saya harus menjunjung tinggi sistem. Tidak hanya sekedar pengen mulai closing koncone. Saya meninggalkan kebiasaan lama, ini sudah pasti ya, sudah paham semua. Mendekati mentor itu juga waktu awal-awal memang saya sering ke kantor karena dulu saya belum dekat sama Mbak Titi, saya belum masuk timnya Mbak Titi ya. Nah, itu pun harus saya lakukan ketika di 2016 saya drop. Itu harus saya lakukan. Mau deketin siapa lah, yang penting saya butuh mentor, butuh penunjuk jalan, cari sparring partner. Mungkin Allah mengkondisikan pada waktu itu saya drop. Itu mungkin saya perlu ganti sparring partner lah ibaratnya. Dulu saya punya sparring partner yang mungkin impian saya beda ya. Cukup mulai ke bojone berarti gitu ya. Jadi hanya butuh kecepatan 80 km. Lah sekarang bojoku wis mulai sing golek duit ning lagi wong siji bojone ora entuk gawean. Kira-kira dengan kecepatan yang sama iso niku pira kebutuhan.
Berarti saya mikir ya wes lah apa Gusti Allah, alhamdulillah saya dikondisikan seperti ini, berarti saya memang harus meningkatkan kecepatan ibaratnya gitu ya. Iya, yo berarti saya harus cari sparring partner yang lebih kencang lagi ibaratnya gitu. Nah itu monggo teman-teman mau cari sparring partner yang seperti apa yang jenengan inginkan ya. Itu jadi nggak apa-apa lah ya wes lah, alhamdulillah kalau Bapak Mas, jadi apapun kondisinya alhamdulillah ya. Ini karena kita punya kesempatan untuk lebih maju lagi. Jadi apa ya mungkin kita harus memperbarui impian kita ya. Nah ini setelah saya mengevaluasi keputusan awal dulu, maka di tahun 2016 pun saya harus mempunyai keputusan lagi ya. Harus dikondisikan dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Saya bikin keputusan lagi, keputusan yang konsisten teman-teman. Konsisten atau mempraktekkan semua yang dipelajari. Nah dulu mungkin masih milih-milih acaranya Mbak Titik Bala yang tak pakai acaranya memang jadi acara. Ini mungkin ya karena tadi Allah pengen kita itu menjadi lebih pintar ya, kita nggak boleh milih-milih lagi, kita praktekkan semua yang diajari lah. Di sistem itu ada apa, kita praktekkan semua. Padahal kita nggak usah pilih-pilih. Toh ternyata di lapangan itu makin banyak agen pintar, makin banyak masyarakat yang pintar. Jadi ibaratnya dia cukup peso tok saya mungkin butuh gaji, butuh apa sih namanya? Butuh simsolah sebenarnya nggak luenges gitu ya. Terus konsisten di pola. Ketika kita menemukan pola ya sudah, kita konsisten usah meleng lah katanya gitu. Ini juga sering sudah dibahas. Konsisten dengan sistem kayak tadi ya, sistem itu bukan yang membutuhkan kita, tapi kita yang butuh. Tekuni di satu bidang itu juga sudah sering dengarkan teman-teman. Yang namanya perhatian, yang namanya energi itu kalau terbagi pasti tidak akan maksimal. Dan itu pun kita sudah bisa tahu dari mentor. Mentor itu ya orang yang lebih dulu datang sampai tujuan dibanding kita. Jadi untuk ini kita tidak usah lakukan lagi, kita punya satu bidang yang lain aja milih resign ibaratnya gitu ya. Kita nggak usah coba-coba lah, wes lah ikuti aja lah apa yang sudah dilakukan mentor. Jalannya seperti hobi. Kenapa jalannya seperti hobi teman-teman? Dan aku ki memang orang hobi rekrut karo prospek lebih lah nggak hobi. Lakukan secara berulang-ulang. Terus lakukan berulang-ulang, nggak akan terasa kalau itu menjadi pekerjaan yang dulunya jenengan anggap tidak mudah, tapi sekarang menjadi hobi, gitu ya. Nah dipikir aku ya tahu, biar mau pasar, nawani, nawake siji-siji nang bakul nggak pernah. Saya dodok toko nggak pernah. Aku ngerti unit ini ora dulu ki Mbak, sampai wes melu kudu apa estri api ora ngerti aku ki Mbak, ibaratnya gitu. Cuman ya kita jalani aja berulang-ulang terus, kita lakukan terus, nanti lama-lama pekerjaan yang kita anggap itu momok, yang kita anggap itu mungkin tidak mudah, itu akan kita jalani seperti biasa. Maka lama-lama tuh jadikan jalannya seperti hobi. Karena kenapa harus kita jalani seperti hobi? Hobi itu sesuatu yang kita senangi, yang membuat kita nyaman lah. Passion, greget itu akan timbul ketika kita sudah menempatkan sesuatu itu pada hobi gitu. Sedangkan kita tanpa passion, tanpa greget ya wes gampang luntur, gampang mundur, gampang menyerah, ibaratnya seperti itu ya. Harus kita jalani seperti hobi. Terus yang terakhir ini yang selalu diingatkan Mas Agung, Mas Jati, ya pakai cara Allah. Kita harus lulus, edukasi sebaik mungkin ya. Di sini waktu itu ibaratnya saya saking bingungnya ya, saya cuma minta ya Allah berilah saya petunjuk kemana saya harus melangkah, kemana saya harus prospek. Ya Allah tuntunlah saya apa yang harus saya omongkan kepada nasabah. Berilah petunjuk, tuntunlah saya, jagalah keadaan yang mungkin jangan sampai lebih buruk lagi ibaratnya gitu ya. Kalaupun tidak bisa prospek, tapi minimal ojo bermasalah. Itu sesuatu yang banyak meringan coba nek ora closing, ada yang klaim ora cair njaluk dijupuk nilai tunene. Itu apa ya, kewajiban yang memang harus kita lakukan dan butuh banyak energi ya. Jadi saya waktu itu cuma berdoa, ya Allah berikan saya petunjuk, saya harus bagaimana. Ya Allah tuntunlah saya apa yang harus saya sampaikan kepada nasabah, tuntunlah saya mau kemana. Ya Allah jagalah keadaan ini, semoga tidak menjadi buruk lagi, jagalah saya. Kalau sudah itu semelah ya wes, kalau udah gitu tugas saya cuma berusaha maksimal. Kalau Mas Jidis bilang ya usaha maksimalkan ikhtiar, itu mendekatkan kita sama rezekinya Allah ya. Nanti kapan dia datang itu pasti akan datang.
saya tetap bertahan di Indonesia? Karena menjadi agen baru. Jadi ini maksudnya dalam kondisi di 2016 yang saya semua menurun ya, prestasinya ibaratnya menurun. Mungkin Mbak Tia juga merasakan ya sesuatu pokoknya ya. Waktu itu siapa sih ngomong? Jadi waktu itu kenapa tetap saya memilih bertahan? Karena saya berpikir seperti ini, ketika saya harus mulai pekerjaan baru, bukan akhir ya maksudnya membuat usaha ataupun itu melamar pekerjaan baru, sama saja saya memulai pekerjaan dari nol, teman-teman. Saya memulai pekerjaan dari nol kalau kayak gitu. Sedangkan jadi agen, saya sudah jadi agen 2 tahun, 2 tahun lebih ya, tahun ketiga waktu itu ya. Itu saya sudah punya modal. Modalnya apa teman-teman? Modalnya semangat, modalnya pengalaman, modalnya impian yang jelas dan keyakinan itu sudah pasti. Saya sudah punya modal impian, saya punya modal keyakinan. Ngapain saya harus memulai sesuatu lagi dari nol? Bedanya di sini di Prudensial ini saya bertahan di sini, bedanya yang mengatur diri saya adalah kita sendiri dengan apa? Dengan impian teman-teman. Nek ning Mas Jati ngandani ngene aku masih iso maido. Mas aku mau ngandani ngene Mbak Titik punya motivasi ngene Mas Mbak ini Mbak ayo Mbak maju. Saya masih bisa maido dan ketika itu kondisinya drop bener-bener drop galau. Lah mbok tok sing ngandani sapa wae tetep wae galau ibaratnya gitu. Tapi kita kembalikan kepada diri kita sendiri, siapa yang mengatur kita? Ya kita sendiri dengan apa? Dengan impian kita teman-teman. Siapa yang akan memarahi kita ketika kita tidak closing? Siapa yang akan memarahi kita ketika kita tidak ikut sistem? Siapa teman-teman? Dan atasan kita, impian kita teman-teman. Misalnya saya punya impian, aku pengen membiayai anakku, aku pengen nyekolahi anakku, aku pengen ketika anakku butuh biaya aku siap. Gitu ya, tanpa saya harus menunda, tanpa saya harus punya alibi yang lain. Anakku butuh aku siap. Ya mungkin teman-teman Mbak Nana lagi yang disebutnya kalau anak ya nggak apa-apa, karena itu yang membuat energi saya tidak pernah habis. Jadi silakan teman-teman punya impian yang membuat energi jenengan itu tidak pernah habis, istilahnya gitu ya. Terserah teman-teman lah, Mbak Nana kalau urusannya anak terus akan beda ya, monggo nggak apa-apa. Tapi itulah yang mengatur diri saya, kenapa saya tetap bisa bertahan, karena saya impian saya. Terus di Prudensial ini siapa yang mengatur jam kerja kita teman-teman? Yang mengatur jam kantor kita teman-teman? Ya impian kita. Kita mau pulang 1 kali prospek pulang, 2 kali prospek pulang. Siapa yang mengatur? Mas Jati. Nah, itu loh. Lah mbok Mas Jati, kowe nanti Mbak saiki, apa dia ngapus iki iso ibaratnya kayak gitu ya. Prospek. Mbak aku di foto-foto zaman aku Mbak 5 dino yang lalu dihapus saiki oleh. Ibaratnya kan gitu. Iya enggak? Oh iya ngerti Mas Jati. Dan Mas Jati kan alam nih tenane ini. Kita percaya sama teman-teman. Karena apa? Teman-teman mempunyai aturan sendiri kan, siapa yang ngatur ya impian teman-teman semua. Lah Mbak aku ngapa sih Mbak Titi aku turun rumah ya bisa. Ning aku turun mending turun Mbak aku seorang Mbak aku lek-lek iki Mbak aku sadar ning omah. Wes dadine posah kan aku aku ora eksis di grup waktu itu aku merasa enteng, tapi nek ngapusi enak ra nek ngapusi. Mbak Titi, aku ki saiki ning anu, endi Mbak? Wonosari. Untuk ning anu iki pengalaman, aku nyindir aku kuwi. Padahal Mbak Titi kuwi ning Pasar Sentul. Lah kok ning kantor ketemu ibarat. Lah mau ki jarene nang kene enggak enak kan. Nah, aku ya memang mau izin. Teman-teman hari ini aku ya aku lakukan tenan aku ya udah, berarti sah ketika nanti kita nggak bisa eksis karena memang pakai larian tenan ibaratnya seperti itu. Jadi teman-teman, kita tuh nggak ada yang ngatur. Mau jam kantornya Mas Jati, Mas aku Mbak Titi itu cuman menyarankan kalau di Prudensial dijalani seperti konvensional dari pagi pulang sore itu hasilnya akan lebih dibanding konvensional ini sama-sama berangkat jam 7 atau jam 8 lah, pulang jam 5 atau jam 4 lah, sama-sama dijalani seperti itu di Prudensial itu hasilnya akan lebih loh. Ibaratnya cuma ngasih seperti itu, cuma yang ngatur jam kerja ya impian kita teman-teman. Ibaratnya gitu, waduh aku hari ini sudah dapat 5 tapi belum dapat yang positif. Ketika kita ingat, aduh aku belum closing, aduh aku bulan ini belum dapat sesuatu, terus bagaimana impianku? Pasti kita punya jam kerja yang lebih, mesti emang kok mulai gitu ya. Itu kalau impiannya marahin mak gegel nih nanti. Tapi kalau impiannya cuma pengen sireng-sireng nang luar negeri ya wes lah, mesti piknik nang luar negeri. Orang tuku ya iso metu multi level liyane lah. Gitu ya. Itu kalau pengennya cuma sireng-sireng. Ilian yang
yang nggak menggetarkan hati kita ya. Terus keputusan yang mengatur diri saya adalah keputusan saya sendiri, teman-teman. Saya punya keputusan nih, saya tahun ini di Prudential, saya tetap bertahan di Prudential. Saya akhir tahun harus punya misalnya goal API 200 juta. Itu keputusan besar, teman-teman. Tapi tanpa keputusan yang konsisten, kegiatan-kegiatan yang konsisten hasilnya tetap nol. Saya nggak mau saya hanya cuma mempunyai keputusan dan hasilnya nol. Terus nanti anak-anakku piye? Saya jadikan sebagai itu impian dan goal saya, terus piye gitu ya. Nah, ketika saya memang yakin satu tahun itu bisa cukup waktu yang cukup untuk kita bangkit, ya ikuti keputusan besar itu dengan keputusan yang konsisten ya, biar kita nggak dapat hasil yang nol. Terus ini sama kayak tadi ya, yang mengatur diri saya adalah mentor. Saya cari mentor. Dan di sini semua mentornya baik-baik. Kalau Mas Agung bilang ibaratnya pendaki gunung sudah sampai atas, kita rasa reko-reko lah. Artinya kono wis dilek kowe kan cuma tukang diliwati. Ya wis kejejer tanya dhewe ibaratnya gitu. Ya wis kowe blusuk tanya dhewe ra iso bali ya tanya dhewe. Karena mentor yang di atas Mas Agung wis halo aja metu kono kene ibaratnya gitu. Nah, itu saya juga nggak mau trial error lagi lah. Saya nggak mau buang-buang waktu. Umur wis tua, wis 40 tahun. Tokian waktu terbuang kalau saya masih mau coba ini itu. Wes lah mentor nggak akan jebloske loh, yakin. Jadi misalnya kemarin saya di tahun 2016 saya masih pengen nyukur, Mbak, sempat saya kepikiran, Mbak, aku petanya di usaha ya, Mbak, saya butuh duit cash nih. Sempat saya bilang sama Mbak Titik kayak gitu. Cuman ketika kita kembali kepada keyakinan yang sudah Prudential mampu membangkitkan saya di tahun 2014, oh iya warna itu di tahun 2016 ini. Ketika saya punya usaha, ikhtiar dan progres yang sama, pasti hasilnya juga akan sama, baik tidak kan seperti itu. Jadi saya nggak mau buang-buang waktu. Saya pasti mending mengikuti mentor daripada saya nyoba aneh-aneh lah, nyambi itu lah, akhirnya malah bubar jalan. Jadi bisa duduk ke sini orang ya Mas? Nah, kenapa sama sih sebetulnya? Kenapa saya masih tetap bertahan di Prudential? Karena agen asuransi itu adalah bisnis terbaik, teman-teman. Ya mentang-mentang gue agen misalnya, siapa Mbak Dari misalnya yang masih jadi guru, iya karena gue agen yang mosoknya agen asuransi gue. Karena saya sudah membuktikan juga. Nanti ono toh nyambut gawe setahun, ujuk-ujuk, iya bener sih. Memang saya nggak ngiming-ngimingi, ada nggak enaknya juga, nggak enaknya nyambut gawe 6 sasi, mosok pengen untuk bayar sih di 300.000, 500.000, 700.000, apa sarjana weh, berarti kan kayak gitu kan. Cuman impas loh teman-teman, Prudential itu adil loh teman-teman. Ketika kita sudah mempunyai nasabah 30 di tahun pertama, nanti dilalah kepepet truk ya, 2 bulan kita nggak closing, income-nya berkurang apa enggak? Enggak kan? Tapi ini nyambut gawe yang ya wis kon metu awake dhewe ra nyamrong saksi berarti kan gitu ya. Impas hasil loh. Lah, kan paling ora uang makan, uang transport kelong. Cuti we cuma dapat gaji pokok ibaratnya gitu ya. Itu bisnis terbaik menurut saya ya. Saya sudah pernah jadi SPG teman-teman. Pekerjaan saya pertama kali telemarketing kalau warna. Habis telemarketing saya jadi di Purwokerto, tak pikir aku nggak pangkat, teman-teman saya pindah dari Jogja ke Purwokerto, jebul saya jadi SPG. Iya rasanya jadi SPG. Untung namanya negara Purwokerto ibu nggak lihat, konco-konco kurang lihat. Waktu itu yodong saya. Cuman ini untuk sementara kok sampai sangsi. Bayangkan. Jadi posisi yang saya mau tempati itu ternyata orangnya belum pergi dan nggak jadi minta pindah. Gitu. Jadi saya ngetem di toko ya, dari hari ini kemana itu 9 bulan saya jadi SPG. MD juga gitu. MD tapi ada stay-nya Mbak, karena KB Warma di Kulon Progo masih kecil, di Kulon Progo. KB Warma di Purwokerto masih kecil waktu itu. Jadi mau nggak mau MD tapi stay juga, macet nang jero toko ibaratnya gitu. Meteng meneh 8 sasi wis kaya ngoperasane. Sikile aku kabeh Mbak gitu ya. Kenapa bisnis terbaik? Saya waktu itu jadi marketing kan, sama kan agen. Ketika saya bisa menaikkan penjualan, komisinya kapan? Akhir bulan kan, saya dapat komisi, ya kan? Saya menaikkan penjualan perusahaan, saya bisa menaikkan pemakaian
waktu itu produknya diabetasol, etrasol ya, produk Cafe Pharma yang saya yang saya pegang itu. Jadi ketika orang yang minum diabetasol, etrasol 1 bulan dari 2 dos menjadi 5 dos, saya dapat komisi lebih, dapat bonus gitu. Itu selanjutnya seperti itu. Dapatnya kapan? Akhir bulan. Tapi ketika besok bulan depan penjualan saya tidak ada penjualan yang baru, apakah saya dapat komisi baru? Enggak kan? Komisi saya untuk wingi, untuk komisi ya akhir bulan. Nanti bulan berikutnya ketika tidak ada penjualan baru, kan nggak ada, harus cari penjualan baru lagi toh. Kayak sales motor, ketika saya dapat laku motor 1, hari ini saya dapat komisi. Tapi ketika saya tidak menjual barang baru lagi, kan saya nggak dapat komisi. Lah di Prudensial saya laku 1, closing 1, komisinya berapa lama teman-teman? Endi ono kalian sing kaya ngono kuwi, kepepet lagi sakit, kita lagi sakit nggak bisa kerja, atau anaknya yang sakit kita nggak bisa kerja, kita masih dapat komisi. Wis ngendi ono kalian sing kaya ngono kuwi, ibaratnya gitu ya. Prudensial. Terus kenapa saya tetap karena ibaratnya Prudensial agen asuransi itu ya, itu jalan tol minim resiko. Ini penelitian dari Amerika Serikat ya, saya ambil punyanya Pak Didi Mulato kalau yang ini ya. Itu bisnis usaha itu 80% bangkrut di tahun pertama, 20% bertahan di tahun pertama. Dari 20% yang bertahan, ini 80% bangkrut di tahun kelima. Nah, ini sisanya yang berhasil sampai tahun kelima hanyalah 4%. Nah, apakah itu kita yang umurnya wis 3 bulan itu piro Mbak umurnya? Sing termuda Mbak Siti 11 tahun dia. Oh, masih mau dengan 15. Ya anggap saja itu kabeh lah ibaratnya 35 tahun ke atas ya. Nah, sekarang kalau kita usianya 35 tahun ke atas yang nanti saya salut sama pesannya Mas Dina Isa umur 45 wis diukai le mikir akhirat orang dimikir itu kayak mikir boleh duit barang. Kita usia 35, apa ya iya masih harus mau coba-coba ini. Boleh kok kita buka usaha boleh. Cuman saya ingat waktu itu pesannya suami istrinya Pak Nana, Pak Anang Kasagani itu siapa ya? Nah, itu saya nungguin fasta, saya dijajari, saya ditanyain suaminya di mana, saya kerjaannya apa gitu ya. Saya bilang suami saya kemarin sekarang di Kalimantan Bu, ini mau pulang tapi masih bingung mau jadi agen apa mau buka usaha. Terus gimana rencananya nanti buka usaha Bu, pulang terus ngambil jadi agen. Salah kamu bilangnya gitu. Karena apa? Karena ini trial and error loh, kita masih mencoba-coba loh kalau usaha. Oh ya penelitian seperti ini kita masih mau coba-coba, enggak kan? Nah, yang benar kalau waktu itu ya kata Bu Novif itu, kamu sekarang jadi agen, kumpulkan modal sebanyak-banyaknya. Nanti kamu settle jadi agen, kamu punya usaha sambilan, gitu. Jadi bukan buka usaha nyambi agen, gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak mau buang-buang waktu lah di sini. Waktu itu ditanya juga sama saya, ibunya tanya sama saya, suaminya usia berapa? Kamu usia berapa? Usia waktu itu 37, 38 apa ya? Ketika kamu memulai sesuatu yang baru di usia 38 sampai 40, kamu harus punya kecepatan 3 kali lipat dibanding anak yang baru lulus kuliah, barangnya kan gitu. Jadi ngapain kecepatan sudah harus tinggi, ngapain sih buang-buang waktu kita mencoba-coba ya, mana-mana kita yang paling modalnya mah agen yang rasido dari agen ya, soalnya wis entek-entekan, wis kumprok mau. Nah, terus tunggu apa? Nah, kenapa juga saya masih bertahan? Karena Prudensial itu bisnis jangka panjang teman-teman. Maksudnya apa? Bisnis jangka panjang baik secara kebutuhan ataupun keuntungan. Bisnis Prudensial itu agen-agen itu mengedukasi, membuat mindset, membuka mindset seseorang tentang perlindungan jangka panjang teman-teman. Jadi orang mengatur barang bukan mengatur jasa, tapi membuka mindset untuk keperluan jangka panjang teman-teman. Terus kalau sudah gitu pengetahuan masyarakat meningkat. Ketika pengetahuan masyarakat meningkat, itu sudah menjadi pola kebutuhan masyarakat. Pola kebutuhan bahwa asuransi itu kebutuhan, bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tapi itu kebutuhan masyarakat. Kalau sudah menjadi pola kebutuhan masyarakat, maka penjualan akan lebih mudah. Ini momentum teman-teman. Kapan momentum itu datang? Ya ketika nanti asuransi itu sudah merupakan pola kebutuhan masyarakat. Dan kapan? Semakin banyaknya agen yang ada, mbuh itu agen Prudensial, mbuh itu agen mana, semakin banyak agen asuransi jiwa yang ada, itu berarti semakin cepat untuk pengetahuan masyarakat itu meningkat dan menjadi
pola kebutuhan masyarakat. Siapa yang akan menemukan itu? Mereka agen yang bertahan. Teman-teman pengen bertahan atau enggak? Ibaratnya gitu. Siapa yang akan menemukan momentum penjualan asuransi itu mudah? Ya agen-agen yang bertahan. Makanya saya yakin, keputusannya adalah saya bertahan di sini. Karena saya pengen menemukan momentum itu. Sekarang gini teman-teman, ya Bandari tak suruh milih. Bandari pengen memilih jualan mercon ketika ada momentum Lebaran sama Natal. Mercon memang kan di Lebaran sama tahun baru ya. Itu dengan omset 1 hari jutaan atau jualan sembako yang 1 harinya cuma ratusan ribu. Milih nih Mbak. Kenapa? Enak kan kesempatan aku deh. Jadi bukan penting ya. Oke ya Bapak. Cuma gini teman-teman. Kenapa? Nah, mercon itu bukan kebutuhan manusia jangka panjang, tapi kalau sembako seumur hidup manusia itu akan membutuhkan sembako. Sembako itu membutuhkan sembako itu kebutuhan jangka panjang teman-teman. Semakin banyak yang jualan sembako, ya tetap payu terus. Semakin bertambah orang kebutuhannya juga kebutuhan sembakonya juga semakin meningkat kan. Jadi ngapain kita ragu kalau memang asuransi itu kebutuhan jangka panjang? Ngapain kita ragu ya? Karena ini semakin ke depan justru akan bagus karena ini kebutuhan manusia jangka panjang teman-teman. Banyak gitu ya. Jadi makin agen, teman-teman percaya kan Allah itu sudah memilihkan agen-agen, sudah menetapkan agen-agen Allah itu sudah memilihkan, sudah menetapkan nasabah-nasabah mana yang bakal menjadi nasabah kita, siapa-siapa yang akan menjadi nasabah kita. Jadi semakin banyak agen bersyukurlah karena itu akan mempercepat momentum penjualan asuransi lebih mudah. Mbok agen sopo agen mana aja lah, mau Alia, mau AIA, mau AXA. Yang penting semakin banyak agen itu kita juga diuntungkan. Alhamdulillah sekali. Jadi kita nggak usah kebakaran jenggot, kita nggak usah waduh nanti ketemu agen. Alhamdulillah teman-teman. Ya karena itu justru akan mempermudah masyarakat untuk melek asuransi. Ya apa lah. Saya dijenggot musuh. Kenapa saya tetap memilih prudensial? Kenapa saya tetap memilih bertahan di prudensial? Karena prudensial sangat menghargai sebuah usaha atau jadi payah agen teman-teman kayak tadi yang saya masuk di depan ya. Kita closing 1 aja, komisi kita ngalir terus loh teman-teman. Walaupun kita ya kerjanya ibaratnya seumur hidup teman-teman. Nek kita komitmen bener, kita memang niatnya memang jadi agen asuransi ke orang yang sekedar closing, kita jadi agen asuransi itu memang menolong orang ya kita harus komitmen ya. Memang kita melayani dia seumur hidup. Bokok dari sing mati aku sih kayak nasabah sih kayak ibaratnya gitu. Ketika sing mati nasabah sih berarti kita melayani dia seumur hidup kan? Ibaratnya kan gitu ya. Jadi gimana ya maksudnya? Prudensial itu sangat menghargai jerih payah ya. Kenapa? Jadi agen itu komisinya banyak. Karena jadi agen itu bukan pekerjaan yang mudah teman-teman. Tapi bukan sulit ya. Pekerjaannya tidak mudah. Sesuatu yang luar biasa harus dicapai dengan cara yang luar biasa juga. Makanya di sini saya yakin orang-orang yang butuh enak kok bayar oke. Ditutup no tak pindah. Ibaratnya itu. Ditutup no. Justru pekerjaan yang sulit itu sangat wajar ketika hasilnya besar. Dan ketika leader ini loh ngomong bu etok untuk 1 tahun hasilnya 5 juta loh, 2 tahun hasilnya 6 juta loh, 10 juta loh nanti 5 tahun, bahkan kalau yang sudah level-level atas 5 tahun di prudensial penghasilan 100 juta kan gitu. Jamin dileh kayak enak etok ya. Kita jangan hanya garis bawahi yang enaknya tok. Nek diwalik lah, memang kok wis prospek piro sehari. Apakah kita sudah ketika kita ngapusi leader ngomong etok 1 tahun hasilnya bisa 5 juta, 10 juta. Lah, itu kan ada, tetapi kita harus bekerja prospek sehari segini, follow up sehari segini lah. Apakah kita sudah melakukan seperti itu? Nah, kalau enggak ya rasa ngelehken lah ibaratnya kan gitu ya. Jadi menurut saya sangat benar. Kalau di prudensial itu memang komitmen banyak karena itu pekerjaan tidak mudah dan justru itu sangat masuk akal sekali, sangat logis sekali ketika memang pekerjaan tidak mudah dan komisinya unlimited ya. Nah untuk itu cuman menggarisbawahi aja kenapa saya harus punya keputusan bahwa saya tetap bertahan di prudensial, yaitu tadi alasannya teman-teman. Masihkah nih dengan pengen mulai mencoba yang lain, yang silahkan. Alhamdulillah ini teman-teman seangkatan
angkatan kita ya Mas Dadi ya wis tua-tua kabeh ibaratnya gitu ya. Ya nek Mbak Titi sama Lia sih isih nom-nom ngono asen. Cuman nek kita wis ngene iki ya tua kabeh. Mohon maaf aku Mbak. Aku dulu ya Mas Dadi. 13. Nah, lantas apa keputusan konsisten saya? Salah satu aja, contohnya saja, beberapa aja. Terus belajar, biasa edukasi apapun, dimanapun dan kapanpun. No hard selling ya, karena ini pekerjaan mau saya prudensial saya jadi agen itu pekerjaan saya jangka panjang, teman-teman saya nggak mau sekedar closing. No hard selling ya, jadi nggak mau closing ming mergo. Rank 1 oke, tapi jangan closing ming mergo daerah enak. Nanti nek sing rugi sapa? Nasabah lah, nek aku rugi ra apa-apa mungkin ya, tapi nasabah. Nasabah yang rugi teman-teman mesakake teman-teman. Jadi hindari ya, nek saya hindari. Ketika ya mau kayak hotspot, apa Mas jenenge? Closing dengan cepat ki mau Mas jenenge? Saya pernah alami. On the spot. Spot itu ya SPC. Itu ya udah itu rezeki kita, tapi harus kita ikuti dengan edukasi teman-teman. Ojo lewat ya. Ini saya kutip juga sebagian ya, closing itu terjadi closing itu 80% karena nyaman, 17% itu karena kebutuhan teman-teman. Tapi bagaimana kira-kira mudah nggak kita mencari 17% yang karena kebutuhan? Oh yo kita mau menunggu 17% yang karena kebutuhan? Enggak kan? Kita harus menciptakan yang 80% karena mungkin lebih mudah menciptakan yang 80% dibanding kita mencari yang 17%. Tapi cantumkan dalam doa kita, ya Allah pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan asuransi. Walaupun sedikit, tapi kalau itu memang berpihak pada kita, kenapa enggak? Tapi jangan hanya berharap di situ. Kita ciptakan suasana nyaman ketika kita prospek. Biar kita yang 80% itu selalu ada di tangan kita. Terus jangan menjadi agen biasa-biasa saja. Itu maksud saya, mungkin ya Allah itu ngasih ujian pada saya 2016. Mungkin saya ingin ya ibaratnya agen nonton gabrus. Oh iya memang sekarang kita harus belajar, harus lebih pintar lagi, harus punya senjata yang lebih ampuh lagi. Teman-teman agen di luar kan sudah banyak nih. Kira-kira kalau kita misalnya punya teman di kelas itu sing terkenal sing kaya apa? Sing pinter dhewe, sing nomor siji. Nah, sing kaya dhewe, sing unik dhewe kan. Jadi kalau kita belum bisa jadi agen yang pinter, ya nggak usah minder, kita punya kelebihan apa? Kita jadi agen yang unik, agen yang ngeyel, apa sing penting pinter closing ibaratnya gitu. Monggo jadi jangan jadi agen yang biasa. Kita punya sesuatu loh. Mbak, aku kira bisa ngomong-ngomong, aku bisa ngomong, aku pinter ngomong. Kita punya satu pasti masing-masing. Kita punya ketulusan lakukan sesuatu itu dengan tulus, lakukan yang terbaik. Saya yakin kok. Kalau kita melakukan dengan tulus, si calon nasabah itu tidak akan melihat kita dari segi penampilan mungkin sudah nomor berapa itu ya. Cuma kita bisa bikin nyaman, insya Allah. Memang kita di mata dia harus jadi agen yang lain, unik apapun lah misalnya gitu ya, terserah minat. Nggak bisa unik yo, jadi paksakan unik. Terus membangun tim. Nah di sini teman-teman memang kalau dulu saya belum pernah berpikir membangun tim. Saya itu di DITM Mbak Titi, Mbak Nene, Mas Sarto, Mas Jati. Ya memang saya harus latihan membangun tim ya teman-teman. Teman-teman nggak usah misalnya ada agen baru lah, wah mau Mbak bisa nganggo gerobak le prospek, lah wah mau Mbak enak wes apa kan rasa lingnya wes gede-gede. Saya juga merasakan masuk pasar, lorong pasar, numpak motor, saya juga merasakan ditolak-tolak uang, saya juga merasakan diacuhin orang. Tapi jangan salah teman-teman, semakin banyak kita merasakan itu, saya juga merasakan kok didoain sama calon nasabah, dikasih senyum, bagaimana oleh-oleh itu sekolah wis dikasih oleh. Saya kan jarang dikasih oleh Mbak, nanti dia nggo motor makan disangoni nek saiki ora ae. Sake malah. Mas. Terus mari teman-teman, kita itu nggak akan ini kok leader itu nggak akan cuma bilang ini oh nanti lo setahun dapat income segini, 2 tahun dapat enggak cuma ini. Ayo kita semua merasakan, ayo kita bareng-bareng. Sampai sekarang kanvas, ayo. Ketika cocok ya dipakai, ketika kurang bisa klik ya gantilah leader lain. Aku tak mau
genti, ayo. Atau kalau perlu ya sharing. Saya punya data ini, caranya marahnya kepiye. Kita sama-sama kok. Karena kita sudah pernah merasakan ya ditolak, ya metu pasar, blok foto, saya ora kenal, saya kepiye. Kita merasakan, kita juga merasakan ketika dia bukan siapa-siapa kita, dia tidak kenal kita, tapi karena kita sudah mulai pintar jadi agen, kita ngelosor, kita tulus, dia yang tidak kenal kita mau menitipkan uang sama kita 1 juta 2 juta rasanya sesuatu kan, kita bisa dipercaya sama orang yang tidak kenal. Sampai ibu saya itu kadang bingung, kok iso ora kenal, kok iso nabung karo kowe, anak aku yang mendengar bank gitu, saya gitu. Kok iso kenapa ora kenal, kok iso nganu iki. Nah, ya ampun, bismillah wae, saya duduk tenang ya saya. Gitu. Tapi kalau nganu bener kan, kok iso. Padahal kalau di bank ada kantornya, ada bukunya, kita prudensial bukunya yang di Polis loh, nggak ada buku yang bendino untuk monitoring kayak buku rekening kan. Ya itu Allah yang menggerakkan. Percayalah, yakinlah, bertahanlah di sini. Mari kita temukan momentum bareng-bareng. Terima kasih teman-teman.